Oke, jadi dalam video ini saya akan bahas 10 soal pilihan ganda nomor 1 sampai 10 yang dimana jenis soalnya sama tetapi angkanya aja yang beda. Oke, langsung aja nomor 1. Bentuk sederhana dari angka tersebut adalah cara penyelesaiannya adalah pangkat yang di dalam dikali pangkat yang di luar. Pertama, berarti kan X pangkat 3 dikali negatif 2 ya kan? Terus lanjut, Y pangkat negatif 1 dikali negatif 2, Z pangkat negatif 5 dikali negatif 2, dibagi X pangkat 2 dikali negatif 2, Y pangkat negatif 1 dikali negatif 2, Z pangkat negatif 3 dikali negatif 2. Kemudian dihitung hasilnya adalah 3 dikali negatif 2 kan hasilnya X pangkat 6 kan? Terus lanjut, Y pangkat 2, Z pangkat 10, X pangkat negatif 4, dan Y pangkat 2, kemudian Z pangkat 4. Terus kalau udah ketemu begini, pembagian itu bisa dikurang pangkatnya. Jadinya X pangkat negatif 6 dikurang negatif 4. Karena di sini pangkatnya negatif 6 dan pangkat negatif 4. Jadinya negatif 6 dikurang negatif 4. Terus lanjut yang Y-nya 2 dikurang 2. Jadinya Y 2 dikurang 2. Terus lanjut Z berarti 10 dikurang 6. Terus dihitung jadinya negatif 6. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Jadinya negatif 6 ditambah 4 kan. Berarti jadinya X pangkat negatif 2. Terus ini Y kurang 2 kurang 2 jadinya 0. Jadi habis. Berarti Z pangkat 10 kurang 6. Berarti kan Z pangkat 4. Jadinya X pangkat negatif 2 dan Z pangkat 4. Karena di sini X-nya itu pangkat negatif, makanya kita taruh di bawah. Jadinya negatifnya hilang. Jadinya X pangkat 2. Nah, karena ini Z 4-nya tidak negatif, jadi dia tetap di atas. Jadi jawabannya adalah Z pangkat 4 dibagi X pangkat 2. Itu untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Di sini ada soal rasionalkan penyebut dari 6 akar 2 dibagi 3 ditambah 2 akar 3. Cara penyelesaiannya adalah dikali dengan akar yang di bawah. Nah, kalau di dalam soal bawahnya itu positif, berarti dikalinya adalah negatif. Tetapi kalau di dalam soal di bawahnya itu negatif, berarti dia dikalinya jadi positif. Tergantung soalnya nanti apa. Terus tinggal kita kali. Berarti 6 akar 2 dibagi 3 ditambah 2 akar 3 dikali 3 dikurang 2 akar 3. Ngikutin yang ini cuman beda negatif karena di sini positif jadinya di sini negatif. Sama di bawahnya juga sama. Terus sama dengan 6 dikali 3 18. 2 dikali sini tidak ada akar berarti jadinya akar 2. Jadi 18 akar 2. Lanjut yang ini. 6 dikali 2 12. Akar 2 dikali akar 3 berarti akar 6. Karena 2 dikali 3 6. Terus lanjut di sini 3 dikali 3 9. Terus 2 dikali 2 4. Terus akar 3 dikali akar 3 itu kan 9. Akar 9 sorry. Nah akar 9 itu kan hasilnya 3. Berarti jadinya kita hitung lagi 18 akar 2 dikurang 12 akar 6 dibagi 9 dikali 9 dikurang 4 kali 3 kan 4 kali 3 12 ya. Berarti 9 dikurang 12 hasilnya negatif 3. Terus ini kita perkecil berarti jadinya 18 akar 2 dikurang 12 akar 6 dibagi 3 dibagi negatif 3. Jadi 18 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 6 dikurang 4 dibagi negatif 3. 12 dibagi negatif 3 kan hasilnya adalah negatif 4 kan. Nah, negatif ketemu negatif makanya di sini jadi positif. Sedangkan ini tetap negatif. Berarti negatif 6 akar 2 ditambah 4 akar 6, ya kan? Nah, karena di dalam pilihan gandanya adanya seperti ini, makanya kita rubah jadi seperti ini. Tapi kalau misalnya di pilihan gandanya hanya seperti ini, berarti stop di sini aja sudah benar. Tergantung nanti pilihan gandanya apa ya. Nah, ini permisalan saja kalau misalnya pilihan gandanya seperti ini. Berarti kan sama aja ya. Berarti ini kita 4 akar 6-nya berarti ditaruh di depan. Jadi 2 kali 2 4. 2 akar 2 kali akar 3 berarti akar 6 dikurang 3 dikali 2 negatif 6. Berarti 3 dikali ya benar. Berarti 3 negatif 3 dikali 2 jadi negatif 6 akar 2 gitu ya. Ini untuk nomor 2. Oke, lanjut ke nomor 3. Jadi nomor 3 itu jenis soalnya logaritma. Di situ ada soal jika 3 log 2 sama dengan A dan 2 log 7 sama dengan B, nilai 12 log 42 apa? Oke, lanjut cara penyelesaiannya adalah kita lihat di sini ya.
Nah, cara penyelesaiannya berarti pakai yang dibagi, pakai sifat logaritma. Di sininya depannya itu boleh pakai yang diketahui yang di sini atau yang di sini. Boleh berarti 3 log atau 2 log gitu. Nah, sekarang kita pakai yang 3 log ya. 3 log terus pakai ini 3 log 42 dibagi 3 log 12 yang di sini. Terus cara penyelesaiannya gimana? Kita lihat di sini. Berapa kali berapa yang hasilnya 42, tapi angkanya cuman boleh pakai yang 2, 7, atau 3. Misal berarti kan 2 kali 3 kali 7 hasilnya 42, atau berapa, misal 7 kali 7 kali berapa gitu, atau 2 kali 2 atau berapa gitu, bebas. Tapi boleh pakainya yang cuman di sini 2 kali 7 kali 3, atau pokoknya 3 angka ini bolehnya. Berarti kan 3 log dikali 2 dikali 3 kali 7 kan hasilnya 42 ya kan. Terus lanjut yang di bawah 3 log 2 pangkat 2 dikali 3. Kan bolehnya pakainya angkanya 2, 3 dan 7 doang. Jadinya di sini 3 log 2 pangkat 2 4 dikali 3 hasilkan 12 gitu. Terus karena di dalam logaritma kalau perkalian jadi penjumlahan, makanya di sini 3 log 2 kita pisah, ditambah 3 log 3 ditambah 3 log 7 dibagi 2-nya pangkatan di sini pindah ke depan, jadinya di sini kan. Jadinya sisa 2 dikali 3 log 2 yang bukan pangkatnya karena sudah pindah ke depan. Jadinya 3 log 2 ditambah 3 log 3. Oke. Terus jadinya 3 log 2 yang tadi diketahui adalah A, makanya ditaruh di sini A, terus ditambah 3 log 3 sama dengan 1. Kenapa? Karena itu sifat logaritma. Yang dimana A log A sama dengan 1. Kalau misalnya ada 4 log 4, 5 log 5 itu sama dengan 1. Karena di sini 3 log 3 berarti sama dengan 1. Terus 3 log 7 sama dengan AB. Kenapa AB? Karena sifat logaritma yang dimana A log X dikali X log Y sama dengan A log Y. Sama kayak gini, 3 log 2 dikali 2 log 7 berarti jadinya 3 log 7. Sama dengan AB. Dibagi 2-nya tetap, berarti 2 dikali 3 log 2 apa? A kan, 2 kali A ditambah 3 log 3 sama tadi 1. Berarti jadinya A tambah 1 ditambah AB. Dibagi 2 kali A jadinya 2A ditambah 1. Karena di pilihan gandanya adanya seperti ini, makanya kita rubah sesuai dengan pilihan ganda, disesuaikan. Jadinya 1 ditambah A ditambah AB dibagi 1 ditambah 2A gitu. Oke, lanjut nomor 4. Di sini ada soal 3 tahun yang lalu jumlah umur ayah dan umur ibu adalah 59 tahun. 5 tahun yang akan datang umur ayah ditambah 2 kali umur ibu adalah 110 tahun. Maka umur ibu sekarang adalah gitu. Kalau misalnya kita di sini misalin ayah itu X dan ibu itu Y, maka kita dapat cari dulu persamaannya dalam penyelesaian soal seperti ini. Caranya gimana? Kita lihat di sini soal bacaan yang pertama. 3 tahun yang lalu jumlah umur ayah dan umur ibu adalah 59. Berarti X-nya ini si ayah. Kalau 3 tahun yang lalu berarti kan dikurang 3 ya umurnya. Berarti X dikurang 3. Terus jumlah umur berarti kan ditambah. Berarti X dikurang 3 ditambah Y dikurang 3 karena 3 tahun yang lalu umur ibu. Sama dengan 59. Terus ini kita pisah, kita keluarin dari kurungnya, berarti X ditambah Y, negatif 3 ditambah negatif 3 jadinya negatif 6, sama dengan 59. Terus X tambah Y, negatif 6 nya pindah ruas, jadi positif, jadi 59 ditambah 6, hasilnya kan 65. Terus untuk persamaan yang kedua, kita cari dari kata yang kalimat yang kedua. 5 tahun yang akan datang, berarti ditambah dong. Berarti umurnya ayah si X ditambah 5, ditambah umur ayah ditambah 2 kali umur ibu. Ditambah kan berarti ditambah 2 kali umur ibu. Nah berarti 2 kan dikali 2 umur si ibu yang 5 tahun yang akan datang. Berarti Y tambah 5. Jadinya sama dengan 110 kan. Terus X tambah 5 dikeluarin ditambah 2 dikali Y 2Y. Terus 2 dikali 5 10. Jadinya sama dengan 110. Kemudian dipisah X tambah 2Y tambah 15. Karena 10 ditambah 5 15 sama dengan 110. Lalu X tambah 2Y, 15 pindah ruas jadi negatif, berarti 110 dikurang 15. Jadinya X tambah 2Y sama dengan 95. Terus kita udah dapat 2 persamaan. Lalu kita pakai sistem eliminasi. Di sini ya, yang X tambah Y sama dengan 65 dan X tambah 2Y sama dengan 95. Lalu kita kurang karena di sini X-nya sudah habis ya. Kita mau cari yang Y. X-nya habis.
Makanya di sini Y dikurang 2Y berarti negatif Y. Terus 65 dikurang 95 berarti negatif 30. Terus Y sama dengan negatif 30 dibagi negatif 1. Jadinya 30. Ini sama dengan ini seharusnya Y sama dengan negatif 30 dibagi negatif 1. Karena si negatif Y ini kan punya nilai negatif 1 ya. Jadinya hasilnya adalah 30 karena negatif 30 dibagi negatif 1 hasilnya 30. Jadi umur ibu adalah 30 tahun karena Y yang tadi kita permisalin adalah si ibu kan. Jadinya umur ibu adalah 30 tahun gitu. Oke, lanjut nomor 5. Di sini ada soal yang dimana kita suruh cari model matematika dari permasalahan yang diketahui. Sini suatu gedung perkantoran menyediakan lahan seluas 2.600 meter persegi yang akan digunakan untuk tempat parkir dua jenis kendaraan, yaitu mobil dan bus. Lahan tersebut dapat memuat paling banyak 140 unit kendaraan dari jenis kendaraan tersebut. Satu unit mobil memerlukan lahan seluas 10 meter persegi dan untuk bus seluas 40 meter persegi. Jika X dan Y berturut-turut menyatakan banyak mobil dan bus yang diparkir, model matematika dari permasalahan tersebut adalah, nah ini kita permisalin ya. Kan di sini ada kata jika X dan Y berturut-turut menyatakan banyak mobil dan bus, berarti X-nya kita permisalin mobil dan Y-nya adalah banyak bus yang diparkir. Terus biasanya untuk model matematika biar kita permudah itu kita buat tabel. Ya. Terus di sini ada mobil, ada bus dan ada jumlahnya. Tadi kan kita permisalin si mobilnya X dan si busnya itu Y. Terus di sini jumlahnya 140 kan karena di sini nih 140. Yaitu mobil dan bus. Lahan tersebut dapat memuat paling banyak 140 unit. Makanya di sini jumlahnya 140. Terus lahannya luasnya berapa? Untuk si mobil adalah 10 meter persegi tadi kan katanya. Nih. Nah, untuk si bus itu 40 meter persegi. Nah, lahan yang disediain tapi 2.600 meter persegi yang di sini. Terus kalau udah kita tinggal lihat persamaannya. Di sini berarti X tambah Y lambangnya itu kurang dari. Kenapa kurang dari? Karena di sini diketahuinya ada kata paling banyak. Kata paling banyak. Berarti kan tidak boleh dari 140 kan? Makanya di sini tandanya X tambah Y-nya itu si mobil dan si busnya itu tidak boleh lebih dari 140. Makanya X tambah Y-nya harus lebih kecil dari 140. Makanya tandanya seperti ini. Kurang dari sama dengan. Terus tadi 10 ditambah 40Y sama kurang dari juga 2600. Nah, ini diperkecil sama-sama dibagi 10. Jadinya X ditambah 40 dibagi 10 4Y kurang dari sama dengan 2600 dibagi 10 jadinya 260. Makanya kita dapat 4 persamaan. Ini, dan ini. Nah, ini yang disebut model matematikanya. 4 pertidaksamaan ini adalah model matematikanya. Gitu. Lanjut ke nomor 6. Di sini ada perhatikan grafik di bawah ini. Nah, daerah yang diarsip merupakan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Disuruh carinya nilai maksimum dari fungsi objektif f(x,y) sama dengan 4x ditambah 2y adalah. Nah, ini gambarnya. Jadi di sini kita dapat 4 titik. O, A, B, C karena daerah penyelesaiannya di sini. Nah, kita cari persamaannya dulu karena di sini pertidaksamaannya dulu karena di sini di dalam soalnya tidak diketahuin kan. Makanya kita cari pertidaksamaannya. Di sini dilihatnya karena di sini 6. Ini cara gampangnya adalah kita lihat di sini. 6 ini kan adanya di garis Y, ya kan? Tapi cara cepatnya adalah 6-nya ini kita rubah jadi si X, jadinya 6X. Terus 3X yang tadinya 3 ini adanya di garis X, jadinya kita rubah jadi si Y. Jadi 6X ditambah 3Y, terus 6 dikali 3 sama dengan 18. Lalu yang di sini, ini kan dia 4-nya ada di Y, berarti kita rubah jadi X, 4X. Terus lanjut di sini, 10 adanya di X, kita rubah jadi Y. Jadinya 10Y. Karena dia satu garis. Nah, ini juga satu garis, makanya dia satu kesatuan. Terus 4 dikali 10, 40. Terus ini kita pakai sistem eliminasi dan substitusi. Kita lihat di sini karena kita mau cari Y-nya dulu, makanya X-nya kita habisin. Jadinya dikali sama yang ini. Tapi dikalinya silang. Yang 6 dikali 4, yang 4 dikali 6 biar si X-nya habis, ya kan? Berarti 6 dikali 4 24X, 3 dikali 4 12Y, 18 dikali 4 hasilnya 72. Terus 4 dikali 6 24X, 10 dikali 6 60Y, 40 dikali 6 240. Karena kita mau habisin si X, makanya kita dikurang ya.
Terus jadinya habis si X-nya, terus tinggal 12 dikurang 60Y, 12Y dikurang 60Y hasilnya negatif 48Y. Terus 72 dikurang 240 hasilnya negatif 168. Jadinya Y adalah negatif 168 dibagi negatif 48. Hasilnya Y adalah sama dengan 3,5 atau 7/2. Kita jadiin pecahan. Lanjut ke yang kita cari si X sekarang. Kita boleh pakai persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Boleh bebas ya, kita pakai yang pertama. Berarti 6X ditambah 3Y sama dengan 18. 6X ditambah 3 dikali Y-nya sudah dicari tadi kan, 7/2 sama dengan 18. Jadi 6X ditambah 3 dikali 7 sama dengan 21 dibagi 2 sama dengan 18. Jadinya 6X sama dengan 18, ini pindah ruas kan, tadinya positif jadi negatif. Jadi 18 dikurang 21 dibagi 2. Terus di sini 6X sama dengan kita hitung dalam pecahan. Berarti disamakan penyebutnya adalah 2. Jadi 2 dibagi 1 ini kan punya per 1 ya. 2 dibagi 1 2, 2 dikali 18 hasilnya 36. Terus 2 dibagi 2 hasilnya 1, 1 dikali 21 hasilnya 21. Lalu dihitung, jadinya 6X sama dengan 36 dikurang 21 adalah 15. Di bawahnya per 2. Terus tinggal dihitung lagi, jadinya X sama dengan 15 dibagi 2 dibagi 15/2 dibagi 6. Nah, cara ngitungnya gimana? Si 6 ini kan 6/1 ya kalau jadi pecahan ya. Nah, kalau kita rubah pembagian jadi pecahan, pembagian jadi perkalian, berarti tinggal dibalik si 6/1 jadi 1/6. 15/2 nya tetap. Jadinya X sama dengan 1/6 dikali 15/2. 15 dikali 1 15, 6 dikali 2 12. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 15/12. Nah, ini kita perkecil sama-sama dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi X-nya adalah 5/4. Kita udah dapat X dan Y. Makanya selanjutnya kita buat tabel untuk mencari si nilai maksimumnya. Kayak gini. Tadi kita dapatkan titik-titiknya itu ada 4 ya. Yang di sini nih ada 0,0, terus di sini berarti X-nya 3, Y-nya 0. Di sini lihat 4-nya itu adalah si Y, berarti X-nya 0 ya. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. Terus di sini yang tadi kita cari pakai sistem eliminasi dan substitusi, X-nya 5/4 dan Y-nya 7/2. Tinggal dibuat ke tabel. Kayak gini. Terus tinggal dimasukin ke yang tadi fungsi objektifnya. Yang dimana X-nya dimasukin ke titik-titiknya dan Y-nya juga. Berarti di sini yang pertama ada titik O tadi kan 0,0, berarti 4. 4 nih lihat dari persamaan ini. 4 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 karena X-nya 0, Y-nya 0 kan di sini. Jadinya 4 kali 0 0 ditambah 2 dikali 0 0. Jadinya kan 0. Lanjut di sini titik yang kedua ada 3,0. Berarti 4 dikali X-nya berapa? 3. 4 kali 3 12 ditambah 2 dikali titiknya 0. Berarti hasilnya 0. 12 ditambah 0 12. Lanjut yang B. Sini X-nya 5/4 tadi, terus Y-nya 7/2, berarti tinggal masukin ke persamaannya. 4 dikali 5/4 ditambah 2 dikali 7/2 ya kan. Perhitungan seperti ini. 4 dikali 5 20, 20/4 adalah 5, 20 dibagi 4 5, terus ini 2 kali 7 14/2 berarti 7. 5 tambah 7 12. Terus yang terakhir yang C, ada titik X 0 dan Y-nya 4. Tinggal kita substitusiin, 4 dikali 0 ditambah 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Nah, di sini kita lihat nilainya yang paling besar adalah kan 12, makanya nanti di pilihan gandanya adalah jawabannya 12 gitu. Lanjut nomor 7. Nomor 7 ini sama seperti yang sebelumnya, cuman bedanya ini dia soal cerita. Jadi kita harus buat model matematikanya dulu. Kalau yang tadi ini kan dia udah ada gambarnya, jadi kita nggak perlu cari model matematikanya. Kita tinggal lihat gambarnya sudah ketahuan. Nah, di sini kita pakai model matematika sama seperti tadi nomor 5. Caranya sama, kita permisalin si X-nya itu adalah banyak roti jenis A yang terjual dan Y-nya itu banyak roti jenis B yang terjual. Terus tinggal kita permisalin di sini adalah jenis A atau X-nya itu adalah 200 tepung ya kan, di sini mana tadi? Nih di sini kan roti jenis A adalah 200 gram tepung dan 25 mentega.
Sedangkan roti jenis B itu adalah 100 gram tepung dan 50 mentega. Ya kan? Nah, jumlahnya itu adalah di sini yang tersedia 4,5 kg tepung, kita rubah jadi gram, makanya 4.500 di sini. Terus di sini ada 1,2 kg, kita rubah jadi gram, makanya 1.200. Lalu sudah dapat, tinggal kita buat jadinya 200x ditambah 100y kurang dari 4.500. Kenapa kurang dari? Karena di sini ada kata banyak tepung yang tersedia. Berarti kita nggak boleh lebih karena yang tersedia hanya segini. Makanya di sini pakai tanda yang kurang dari. Jadinya kurang dari sama dengan 4.500. Nah, ini persamaan yang pertama. Lanjut persamaan yang kedua, ada 25x ditambah 50y kurang dari sama dengan 1.200. Kita sama-sama perkecil. Yang pertama, persamaan pertama itu dibagi 100, sama-sama dibagi 100. Jadinya 200 dibagi 100 hasilnya 2x, 100y dibagi 100 hasilnya y, 4.500 dibagi 100 hasilnya 45. Lanjut yang ini yang di bawah tapi kita bagi 25. Ini kita perkecil biar kita ngitungnya tidak terlalu besar. Jadinya 25x dibagi 25 hasilnya x, terus lanjut 50y dibagi 25 hasilnya 2y, 1200 dibagi 25 hasilnya 48. Terus x lebih besar dari 0 dan y-nya lebih besar dari 0. Terus di sini fxy-nya itu dari mana? Dari yang ini. Jika harga satu roti jenis A adalah 30.000 dan satu jenis B adalah 50.000. Makanya di sini 30.000x ditambah 50.000y. Udah, terus tinggal kita cari titik koordinatnya untuk gambar grafik seperti ini. Ya. Kita pakai titik permisalan. Misalnya di sini pertidaksamaan yang pertama kita rubah jadi persamaan, terus kita permisalin si x-nya 0. Kita permisalin x-nya 0, berarti kan sisa jadinya y sama dengan 45 kan. Berarti di sini y-nya 45. Terus kita permisalin kalau y-nya 0. Y-nya 0. Berarti 2x sama dengan 45. Jadinya x-nya sama dengan 45 dibagi 2, hasilnya 22,5. Kita dapat titik yang pertama 0, x-nya 0, y-nya 45, dan titik yang kedua x-nya 22,5 dan y-nya 0. Lanjut untuk pertidaksamaan yang kedua juga seperti itu, kita permisalin x-nya 0 dan y-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti y-nya berapa? Y-nya itu kan 48 dibagi 2. Berarti 24. Terus kalau misalnya y-nya 0 berarti x-nya sama dengan 48 ya kan. Kita dapat berarti titik yang kedua itu ada 0,24 dan 48,0 ya. Kita dapat berarti 4 titik, 2 yang pertama sama 2 yang kedua. Lanjut, kita sudah dapat 2 titik. Kita gambar di sini. Tadi kan ya sesuai titik-titiknya, yang dimana x-nya ada 22,5, terus y-nya 0, terus ini juga kita sesuaikan saja. Terus selanjutnya kita cari pakai eliminasi dan substitusi untuk cari si titik B, sama tadi yang kayak nomor 6. Kita pakai sistem eliminasi dan substitusi. Lalu ini caranya sama kayak tadi, tidak perlu dijelaskan ya, kalian scan aja dulu. Kalian pahamin, kalau bingung boleh PC saya. Terus kalau udah kita uji titik lagi sama kayak tadi. Tapi beda kan titik ya, karena di sini dapatnya si x-nya 14 dan y-nya 17. Kita dapat 4 titik kan. Terus tinggal disubstitusiin ke si fungsi objektifnya. Berarti dapat di sini nilai maksimumnya adalah 1.270.000. Nah, ini kan penjualan maksimumnya adalah segini. Nah, itu untuk nomor 7.